Pekabaran pada sore hari ini, atau lebih kepada pelajaran, adalah hutang dan kutuk. Bayangan sudah berakhir. Saudaraku dalam Tuhan, ada pekabaran yang dikirimkan kepada saya lewat WA oleh saudara kita dari kelompok Present Truth. Dan tema dari pekabaran ini adalah Never Ending Shadow. Mungkin beberapa sudah ikuti, khususnya yang di media Zoom. Dan saudara yang membagikan video atau pelajaran ini menyampaikan kepada saya, kalau ada tanggapan tentang presentasi video yang dia bagikan, bisa disampaikan. Jadi tanggapan sore hari ini sudah ada izin dari kelompok tersebut. Sebab dia percaya saya seorang pelajar Alkitab dan dia sampaikan kalau ada kebenaran yang boleh dibagikan untuk disampaikan, silakan. Saya sampaikan jika ada kesempatan saya akan berikan. Karena seringkali karena waktu dan pekerjaan dan lainnya kita tidak ada kesempatan. Namun oleh karena ada permintaan juga, atau kalau boleh dibilang pertanyaan, ada pertanyaan dari saudara-saudara kita juga yang juga mengikuti pekabaran itu, bertanya kepada kami mengenai pekabaran tersebut, yang mana sampai saat ini sudah ke bagian ke-6. Bagian pertama sampai bagian ke-6. Dan apa yang kita pelajari pada sore hari ini adalah bagian pertama. Kenapa penting bagian pertama ini? Karena ini dasarnya. Oleh karena itu penting bagi kita mengerti dasarnya dulu, baru kita bisa maju ke depan. Dan potensinya adalah kita tidak akan bahas seluruhnya. Tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk kita dan juga saudara-saudara kita dari kelompok yang lain melihat kebenaran dari firman Tuhan. Jangan hanya satu ayat atau dua ayat saja. Kita harus lihat penjelasan Alkitab secara menyeluruh, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan oleh karena waktu, pada sore hari ini kita hanya lihat dari Alkitab. Cukup banyak yang kita perlu lihat dari Alkitab, dan oleh karena itu dari Roh Nubuat dan juga tulisan para pionir kita akan lihat nanti. Salah satu juga pentingnya kita menguji adalah sebagaimana Kisah 17 ayat 11 nyatakan. Dikatakan di sana, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Orang Yahudi di mana ini? Di Berea. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Pertanyaan, kitab suci yang mereka gunakan, kitab suci yang mana? Perjanjian lama. Kemudian, pekabaran siapa yang mereka uji? Jemaat Berea ini. Mereka menguji pekabarannya siapa? Ada yang tahu? Pekabarannya Paulus. Ya, terima kasih Uncle Novri. Jadi jemaat Berea ini menguji apa yang Paulus kabarkan. Apakah benar sesuai dengan kitab suci, yaitu yang tertulis dalam perjanjian lama. Jadi seorang rasul saja jemaat Berea uji. Apalagi kita-kita ini yang bukan rasul ya. Kita-kita ini orang yang Tuhan berikan melalui pekabaran firman Tuhannya. Kalau mereka itu melalui penglihatan, melalui ilham, ya bahkan Tuhan berbicara langsung, ya seperti Yesus bicara langsung kepada Paulus. Paulus saja diuji, apalagi hanya kita-kita ini. Jadi, mereka yang jemaat Berea ini lebih baik hatinya. Kenapa? Karena mereka terima dengan rela hati dan mereka uji. Jadi tidak hanya terima, tapi diuji. Nah, ini dia, ini pentingnya kita. Menguji untuk membuktikan apakah benar demikian sesuai dengan kitab suci. Nah, itulah yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita uji pekabaran itu yang kita terima, apakah benar demikian. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan, prinsip kita belajar adalah Wahyu 12 ayat 17.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hukum-hukum Allah atau commandments of God itu adalah firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kita selalu menggunakan dasar Alkitab dan juga kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Tapi kembali tadi oleh karena waktu, sore hari ini hanya fokus di Alkitab saja. Dan kita akan lihat di sesi berikutnya tentang roh nubuat. Sebab penting bagi kita menyampaikan, karena perlu ada satu saksi, dua saksi. Ya, roh nubuat adalah saksi kedua. Dan bahkan tulisan para pionir kita sebagai saksi ketiga. Sehingga kita bisa lihat apa yang disampaikan yang sebenarnya. Nah, dalam pekabaran tersebut, sebagai pembukaan, bagian pertama itu, dikabarkan tentang hutang dan kutuk. Dan kita akan lihat kedua hal ini berdasarkan firman Tuhan. Kembali, apa yang kita sampaikan ini tidak ada sedikit pun mendiskreditkan kelompok ataupun pribadi atau individu. Tetapi kita seperti jemaat Berea menguji apakah benar demikian sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama adalah hutang. Kita buka ayat yang digunakan oleh juru kabar dalam kelompok tersebut dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kolose 2 ayat 13 dan 14 dikatakan di sana, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sebelum saya lanjutkan, bagi yang kita mengikuti pelajaran agar boleh memperhatikan supaya mengerti, sebab seringkali kalimat-kalimat Rasul Paulus ini perlu diamati dengan baik-baik. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini dia. Dari sinilah pekabaran yang sering kita kumandangkan bahwa ada yang sudah dipakukan ke salib, yang sudah dihapuskan, ya, yang tidak berlaku lagi. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan menghapus surat hutang, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan blotting out the handwriting of ordinances, yang artinya menghapus tulisan tangan ketetapan-ketetapan. Kalimat ini penting sekali kita pahami agar mengerti surat hutang mana yang dihapuskan. Nah, pertama yang kita lihat adalah ordinances atau ketetapan-ketetapan tersebut. Pertama kita baca pengalaman Musa dan mertuanya Yitro. Kita buka Keluaran 18 ayat 20. Apakah benar ordinances itu adalah ketetapan? Keluaran 18 ayat 20 berkata, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yitro melihat cara kerja Musa yang sangat melelahkan, sebab semua orang Israel datang kepada Musa untuk pengadilan, untuk ketetapan, untuk keputusan dari Allah. Yitro nasihatkan supaya Musa pergi ajar semua orang Israel akan ketetapan-ketetapan dan keputusan Allah. Ketetapan-ketetapan diterjemahkan dari kata ordinances, ya. Kata yang sama yang digunakan oleh Paulus. Dan untuk membantu Musa, selain dia pergi mengajar, Yitro katakan apa? Tunjuk pemimpin dari kelompok 1000, kelompok 100, kelompok 50, dan kelompok 10. Kalau tidak kamu kecapean nanti, sangat melelahkan dia lihat. Semua orang datang kepada Musa, ya. Jadi sangat melelahkan pekerjaan Musa ini, karena semua datang kepada dia. Jadi, yang diajarkan adalah ordinances atau ketetapan-ketetapan, agar umat menghidupkannya. Kemudian dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 37 dikatakan di sana, tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu
dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Ketetapan atau ordinances tersebut ditulis oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita baca 2 Tawarik 33 ayat 8 yang berkata, Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan perantaraan Musa, namun dalam versi King James dikatakan by the hand of Moses, yang artinya dengan perantaraan tangan Musa. Jadi ketetapan, hukum, dan peraturan Allah berikan kepada bangsa Israel yang dia tulis melalui Musa. Jadi dia sampaikan, tapi Musa yang tulis. Sebab Alkitab berkata dalam Keluaran 24 ayat 4, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu, keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Karenanya jelas bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan tersebut Musa yang tuliskan. Meskipun Alkitab katakan Allah yang menuliskan, tetapi dia berikan kepada Musa untuk tuliskan. Dia hanya firmankan. Jadi Musa layaknya menuliskan apa yang Allah harus tuliskan. Nah, apakah ada yang Tuhan tuliskan bagi bangsa Israel? Ada ya, 10 hukum. Keluaran 31 ayat 18 berkata, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi ada perintah atau firman Tuhan atau hukum atau peraturan yang diberikan Allah kepada Musa yang ditulis oleh Musa. Dan ada perintah atau firman Tuhan yang ditulis oleh Allah sendiri, yaitu dengan jarinya. Karenanya kalau kita bagi dalam 2 tabel atau dalam bentuk tabel, yaitu ada ketetapan dan peraturan atau ordinances and laws yang ditulis Allah dengan perantaraan tangan Musa. Musa menuliskan apa yang Tuhan firmankan. Dan ada yang disebut dengan 10 perintah Allah yang ditulis langsung oleh jari Allah. Jari Musa tidak bisa menulis, tapi tangan Musa yang punya jari-jari dapat menulis dengan menggunakan alat tulis. Namun Allah yang Maha Kuasa, jarinya dapat menuliskan sesuatu pada benda apapun, khususnya dalam hal ini batu. Nah, tulisan ketetapan dan peraturan tersebut disebut surat hutang. Kenapa ordinances atau ketetapan itu disebut surat hutang? Ingat kembali dalam Kolose 2 ayat 14 tadi, ada disebutkan kata blotted out atau menghapuskan. Kita harus lihat kata ini dengan hubungannya dengan surat hutang. Apa makna daripada ordinances dengan surat hutang dan kenapa disebut dihapuskan? Apa hubungannya? Nah, tentang menghapus, Alkitab berkata dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kata blotted out atau menghapus dalam ayat ini digunakan untuk dosa. Kemudian dalam Kisah 3 ayat 19 dikatakan di sana, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dalam versi bahasa Inggris lebih panjang, tetapi kita lihat yang cukup warna kuning, that your sins may be blotted out. Kembali kata yang sama digunakan, blotted atau blotting. Artinya menghapus atau dihapus. Nah, kata dihapuskan ini atau blotted out ini diterjemahkan dari kata Yunani exalifo, bacanya exalifo, G1813. Dan kata ini hanya digunakan 5 kali. Kita baca yang kelima-limanya dan kita lihat
untuk apa digunakan kata tersebut. Kita cukup baca bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya bisa lihat di layar atau nanti bisa baca juga di rumah. Yang pertama tadi Kisah 3:19 kita sudah baca. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Blotted out. Ex salifo. Kemudian Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Ya. Tadi yang dalam Kolose 2 ayat 14 dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Blotting out ordinances. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itu penggunaan yang kedua. Penggunaan yang ketiga, Wahyu 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Di sini dikatakan menghapus digunakan untuk nama. Yesus tidak akan menghapus nama mereka yang menerima pakaian putih. Tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya selamat. Kemudian Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi di sini yang dihapus adalah air mata. Mereka yang selamat tidak menangis lagi. Ya. Air mata dihapuskan dari mata mereka. Kemudian Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Kembali air mata yang dihapuskan. Kata ex salifo ini dalam perjanjian baru digunakan untuk penghapusan dosa, penghapusan hutang, penghapusan nama, menghapus air mata. Kata ex salifo ini penting sekali dan hanya mereka yang menerima penghapusan hutang, yaitu yang sama dengan penghapusan dosa, karena dosa dengan hutang adalah serupa, nanti kita lihat, yang tidak akan dihapus namanya dari buku kehidupan dan tidak akan menangis lagi. Tidak heran hanya 5 saja dipakai. Hanya mereka yang menerima penghapusan hutang, menerima penghapusan dosa, yang namanya tidak dihapus dari buku kehidupan, dan tidak mengalami duka cita lagi. Tidak akan menangis mereka. Air mata dihapus dari mata mereka. Karenanya penghapusan dosa dan penghapusan hutang ini sama. Makna hutang itu sama dengan dosa. Menghapus hutang artinya menghapus dosa. Kenapa menggunakan istilah hutang untuk dosa? Roma 7 ayat 14 berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sold under sin. Inilah dasarnya mengapa dosa disebut hutang. Sebab kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kita tidak sanggup bayar hutang tersebut. Perhatikan dikatakan terjual di bawah kuasa dosa atau sold under sin. Kita bukan berkuasa atas dosa atau di atas dosa. Tetapi kita di bawah kuasa dosa. Dosa itu menjadi tuan kita. Kita jadi hambanya. Nah, sebagai gambaran yang digunakan adalah Yusuf. Pada saat Yusuf dijual kepada orang-orang Ismail dan orang-orang Ismail jual kepada Potifar, dia menjadi hamba, menjadi budak daripada yang membeli. Jadi pada waktu Yusuf dijual kepada Potifar, Potifar menjadi tuan daripada Yusuf, Yusuf menjadi hamba atau budak pada Potifar. Dia tidak punya kuasa kepada tuannya, tapi Tuhan punya kuasa atas dia. Dan kalau dia mau bebas, dia harus tebus harga yang sudah dibayar oleh Potifar tersebut. Tetapi bagi bangsa Israel, Tuhan punya pengaturan yang baik mengenai budak. Keluaran 21 ayat 2 dikatakan di sana,
Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Inilah keistimewaan bangsa Israel, karena Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Kalau menurut akan merasakan sukacita dan berkat. Tapi bagi bangsa kafir, tidak bisa demikian. Mereka yang dijual sebagai budak, tidak bisa membayar. Tidak ada harta yang mereka miliki untuk bisa menebus. Tidak ada. Bagi kita yang terjual di bawah kuasa dosa, tersedia kelepasan. Kita tidak seperti budak-budak pada umumnya yang tidak punya kemampuan membebaskan dirinya, tapi kita bisa, ada jalan kelepasan, dan itu sudah dinyatakan mulai di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Dikatakan di sana, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa, dan diperdaya oleh setan, yaitu si ular, maka Tuhan mengutuk si ular. Hidup menderita, dan nanti akhirnya binasa bila mana keturunan perempuan itu datang. Di sini kita bisa lihat efek daripada kutuk, yaitu kematian. Dan manusia yang sudah terjual di bawah dosa, menjadi hamba setan, menerima kutukan yang sama, yaitu binasa. Itu sebabnya upah dosa adalah maut. Supaya kita hubung-hubungkan semua titik-titik kebenaran ini. Sudah mulai disebutkan tentang kutuk di sini. Itu sebabnya Allah sediakan solusi, yaitu keturunan perempuan. Dan untuk supaya manusia mengingat akan jalan kelepasan ini, maka Allah memberikan ketetapan, ordinances, supaya kita ingat. Sebab kita ini manusia yang berdosa, kalau tidak diingatkan bahwa kita ini adalah akan mati binasa selamanya, kita akan bikin terus apa yang kita mau bikin. Karena kita manusia berdosa. Kecenderungan kita berbuat dosa. Paulus katakan tidak ada yang baik dalam hidup kita. Kalau tidak diingatkan, kita akan cenderung berbuat dosa terus-menerus dari hari ke hari. Karenanya Tuhan berikan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, supaya kita diingatkan, kamu itu berdosa, supaya kamu selamat bikin ini. Tapi ini pengingat. Ini perlu kita ingat, supaya kita lihat nanti kenapa disebut pengingat. Nah, sebagai contoh, Yehezkiel 46 ayat 11 sampai 14. Dikatakan di sana, pada hari-hari raya dan perayaan-perayaan yang tetap harus ada korban sajian, yaitu 1 eva tepung diolah dengan seekor lembu jantan dan 1 eva tepung diolah dengan seekor domba jantan. Tetapi korban sajian dari domba-domba yang lain bergantung pada kemampuannya, serta minyak 1 hin untuk 1 eva. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dia, dan ia akan mempersembahkan korban bakarannya dan korban keselamatannya itu seperti ia perbuat pada hari Sabat. Kemudian ia keluar, dan sesudah ia keluar dari pintu gerbang harus ditutup. Tiap hari ia harus mengolah domba yang berumur 1 tahun, dan yang tiada bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Setiap pagi ia harus melakukan itu. Di samping itu, setiap pagi ia harus mempersembahkan korban sajian 1/6 eva tepung dengan minyak 1/3 hin untuk mencampur tepung yang terbaik itu. Itulah korban sajian bagi Tuhan, dan ketetapan itu tetap selama-lamanya. Kita tidak bahas selama-lamanya di sini. Karena ada orang salah mengerti dengan kata selama-lamanya. Dia pikir seterusnya demikian, bukan begitu maksudnya. Selama ketetapan itu berlaku. Tapi nanti kita bahas, dan sudah pernah kita bahas. Kita fokus kepada
surat hutang, dan kutub yang diatur dalam ketetapan atau ordinances. Di sini dikatakan bahwa untuk membuat korban dan perayaan ada ketetapannya yang Tuhan telah sampaikan kepada Musa untuk Musa tulis. Itu sebabnya nanti disebut sebagai hukum, disebut sebagai buku hukum atau buku hukum Musa, sebab Musa yang tulis. Di situ terdapat banyak peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan. Kalau hari raya ini begini caranya, kalau ini tadi raja begini caranya, kalau ini begini caranya. Semua ditulis di situ. Ya, itulah namanya ketetapan. Nah, ada ketetapan tentang hari raya, dan pada hari raya itu ada ketetapan tentang korban. Dan itulah bayangan. Paulus berkata dalam Ibrani 8 ayat 4 sampai 7. Dikatakan di sana, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Siapa ia ini? Yesus. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Kalau dalam bahasa Inggris seringkali hanya disebut hukum, yaitu hukum yang Musa tulis. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Kalau mau dibahas semua bisa, tapi kita cuma fokus beberapa poin. Kalau saya tandai warna, berarti itu yang kita perhatikan. Semua upacara, hari raya, dan korban yang ditetapkan Allah bagi bangsa Israel yang ditulis oleh Musa dalam sebuah kitab adalah bayangan saja. Bayangan artinya tidak sempurna. Itu sebabnya ayat 7 katakan, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, artinya tidak sempurna, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Artinya tidak perlu ada penggenapan atau pengganti dari yang pertama. Kalau yang pertama sudah sempurna, bikin apa bikin yang kedua? Tapi yang pertama itu cacat, tidak sempurna, karena itu hanya bayangan, shadow. Perjanjian yang pertama itu ditetapkan di Sinai. Ingat pekabaran yang lalu mengenai perjanjian Allah Bapa dan Anaknya. Dan ketetapan-ketetapan atau ordinances itu tercantum dalam perjanjian yang pertama. Nah, jika yang pertama itu sempurna, maka tidak perlu lagi yang kedua. Tetapi tidak, yang pertama itu cacat, sebab itu hanya lambang, hanya bayangan. Karenanya perlu yang kedua, sebab yang pertama tidak sempurna. Ini perlu kita pahami, kita perlu ingat. Ya. Karena ini akan menolong kita mengerti penjelasan Paulus selanjutnya. Dia katakan dalam Ibrani 7 ayat 11, karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Apa maksudnya imamat Lewi? Sistem keimamatan di Ka'bah. Ya. Kalau dibilang imamat Lewi itu adalah sistem keimamatan yang berlaku di Ka'bah. Karena di Ka'bah yang bekerja atau melayani adalah orang-orang Lewi. Ya. Kata Paulus, kalau sistem itu sempurna, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, ya. Jadi umat Israel menerima hukum itu dari Allah lewat Musa, dan dalam hukum itu dinyatakan tentang pekerjaan orang Lewi. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Kalau keimamatan Lewi memang sempurna, yang mana Tuhan sendiri sampaikan kepada bangsa Israel, yang tertulis dalam buku Musa atau hukum Taurat itu, semua ditulis di sana. Kalau itu sempurna, lalu kenapa mesti ada satu orang lagi yang datang menjadi imam besar, dan bukan berdasarkan peraturan orang Lewi, yaitu Harun, tapi berdasarkan peraturan Melkisedek. Paulus coba mau katakan kepada kita
Kalau memang itu sempurna, kenapa mesti ada yang kedua? Sama saja ini sebenarnya. Karena yang pertama itu termasuk hukum keimamatan orang Lewi. Tapi nyatanya sistem keimamatan Lewi tidak sempurna. Sebab itu hanya bayangan. Bahkan Paulus tekankan dengan berkata dalam Ibrani 7 ayat 18 dan 19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hukum Taurat, tapi dalam versi King James hanya dikatakan the law. Ya, hukum saja. Kenapa ini kita perlu pahami? Sebelum kita pahami mengenai hukum ini, perhatikan di situ ada hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, kemudian ada pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ingat, oleh karena dosa kita terpisah dari Allah. Tapi karena pengharapan yang lebih baik ini kita bisa mendekat kepada Allah. Apa atau siapa itu pengharapan yang lebih baik? Yesus Kristus, ya. Ini perlu diingat supaya dalam membaca tulisan Paulus kita bisa lihat hubungannya. Nah, sekarang tadi kita lihat lagi kenapa kita perlu pahami tentang ayat ini, bahwa hukum itu, ya, hukum yang dimaksudkan itu tidak membawa kesempurnaan. Kita lihat dalam ayat yang pertama kita baca, Kolose 2 ayat 14. Dikatakan, menghapuskan surat hutang atau blotted out the handwriting of ordinances. Paulus tidak sebut handwriting of Torah law atau tulisan tangan hukum Taurat. Tidak dia tulis demikian. Dia tulis apa? Ordinances. Ingat tadi, Tuhan berfirman, lalu siapa yang tulis? Musa. Buku hukum itu Musa yang tulis. Di dalam buku hukum itu terdapat ketetapan, peraturan, dan bahkan 10 hukum terdapat di dalamnya. Semua ditulis di situ. Yang Paulus katakan, yang dihapus itu handwriting dari ordinances, bukan hukum keseluruhannya. Ya. Ini perlunya kita lihat tentang hukum tadi. Hukum itu saja tidak membawa kesempurnaan. Di dalam buku hukum itu ada ketetapan. Ketetapan itu juga pastinya tidak membawa kesempurnaan, karena hukum aja tidak bawa kesempurnaan, apalagi hanya ketetapan. Itulah yang dipalangkan atau dipakukan. Nah, kenapa Paulus katakan menghapus surat hutang atau di blotted out handwriting itu? Karena semua tadi itu merupakan pengingat. Nanti kita akan baca, pengingat akan adanya dosa, akan adanya kutukan yang mana akibatnya adalah binasa. Tetapi semua pengingat ini digenapi dalam Yesus. Makanya dipakukan di salib, tidak berlaku lagi. Sebab bayangan itu yang tidak membawa kesempurnaan sudah digenapi dalam Yesus, yaitu pengharapan yang lebih baik yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Nah, perhatikan yang Paulus jelaskan juga dalam Ibrani 10 ayat 1-3, bahwa itu semua adalah pengingat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Semakin jelas ya, Paulus katakan. Hanya bayangan itu semua. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab apa yang disampaikan dalam hukum Taurat itu adalah bayangan. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Bisa lihat, ordinances itu yang mana mengatur hari raya, mengatur upacara, mengatur pelayanan di Ka'bah, yang merupakan bayangan, ini semua adalah untuk mengingatkan
akan adanya dosa. Itulah sebabnya dihubungkan dengan hutang. Sebab kita sudah terjual di bawah kuasa dosa, kita menjadi hamba dosa, kita menerima kutuk maut itu, kutuk kematian itu, kita harus diingatkan akan hal itu oleh ordinances ini. Praktek-praktek yang Tuhan suruh ini. Ya, supaya kamu ingat kamu itu orang berdosa, kamu ingat adanya dosa yang mana akibatnya adalah maut. Tetapi ada solusi. Makanya dibikin ada korban, ada domba yang disembelih, yang merupakan lambang, yang adalah bayangan, yang nantinya digenapi pada waktu Yesus mati. Ya. Ini pentingnya kita mengerti kenapa yang dipalangkan katanya Paulus itu adalah ordinances. Sebab itu hanya mengingatkan. Sekarang kegenapannya sudah datang nih, sudah tiba. Ya. Jadi inilah makna ordinances itu, khusus tentang korban, yaitu ingatkan kita akan dosa. Sebab itulah yang mendakwa dan mengancam kita. Ingat tadi dikatakan bahwa itu surat hutang dihapuskan karena itu mengancam kita. Kenapa mengancam? Kalau kita tidak diingatkan bahwa itu adalah dosa, ada dosa yang mana membawa maut bagi kita, kita akan binasa. Kita harus diingatkan bahwa itu mengancam kita. Ya. Bangsa Israel melalui korban diingatkan akan adanya dosa dan perlunya juru selamat. Tapi apakah korban domba itu selamatkan kita? Ingat, itu hanya bayangan. Itu sebabnya Paulus jelaskan lagi, Ibrani 10 ayat 4-7. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Inilah pentingnya Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia. Sebab persembahan korban dari perjanjian yang pertama, yang diatur dalam ketetapan atau ordinances, sama sekali tidak dikehendaki oleh Bapa. Kenapa tidak dikehendaki oleh Bapa? Padahal Bapa yang suruh. Ingat, Bapa yang bilang sama Musa, tulis ini ordinances ini. Masalah korban-korban ini. Tapi dikatakan oleh Paulus, Bapa tidak berkenan kepada korban-korban itu. Kenapa? Ya, hanya lambang, betul, oke. Tapi kenapa? Bagaimana? Belum ini. Ini baru Yesus datang ini. Karena ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Artinya jadi manusia. Ingat, ini surat Paulus kepada orang Ibrani, orang Yahudi. Apa tantangan atau kelemahan orang Yahudi mengenai korban-korban ini? Bangsa Israel itu menggunakan lambang-lambang ini sebagai jalan keselamatan. Padahal itu hanya bayangan. Allah tidak berkenan kalau itu dijadikan keselamatan. Allah hanya kasih itu sebagai bayangan. Supaya kita ingat ada dosa, ada kutukan dosa yang mengakibatkan binasa, dan ada juru selamat yang disediakan agar kita terbebas dari kutukan itu. Terbebas dari hutang itu. Itu tujuan Allah, memberikan itu ordinances atau ketetapan itu. Tapi oleh bangsa Israel, itu digunakan menjadi jalan keselamatan. Pembenaran diri mereka. Kalau saya sudah melakukan ini semua dengan sempurna, saya selamat. Makanya Paulus katakan apa? Oh, kalau mengikuti hukum Taurat saya sempurna. Itu yang mereka usahakan, mereka cari. Itu sebabnya Yesus diutus ke dunia ini. Dan Yesus menerima tubuh dari Bapa, yaitu menjadi manusia. Supaya dia menjadi korban penggenapan dari semua bayangan itu. Ya. Dan itu adalah sesuai kehendak Bapanya. Aku melakukan kehendakmu, ya Allahku.
Oleh karena bayangan dijadikan oleh manusia sebagai jalan keselamatan, Israel menggunakan upacara dan hari raya sebagai jalan keselamatan, dan itulah yang diajarkan saat pekabaran never ending shadow disampaikan. Mereka menggunakan ajaran ini untuk membuktikan bahwa semua ordinances ini masih berlaku. Bayangan ini masih berlaku. Kenapa? Karena mereka menyampaikan bahwa kalau tidak melakukan itu terkutuk, dan kalau terkutuk tidak selamat. Dan disampaikan kepada para pendengar bahwa yang disalibkan atau dipalangkan, ya saya ulangi, yang dipakukan di kayu salib adalah bukan ordinances-nya, bukan ketetapannya, tapi surat hutangnya. Surat hutangnya saja, kalau dia punya ketetapan tidak. Karenanya masih berlaku, bayangan itu masih berlanjut, hanya hutang yang dipakukan. Nanti kita lihat apakah benar demikian. Jadi saudaraku dalam Tuhan, oleh karena lambang dijadikan jalan keselamatan, Bapa tidak berkenan. Sebab bayangan itu bukan kegenapan. Itu sebabnya Bapa sediakan tubuh, yaitu tubuh manusia bagi anaknya, agar Yesus, anak domba Allah, genapi semua lambang dan bayangan tersebut. Korban anak domba Allah lah yang sesuai kehendak Bapa. Karenanya Paulus menekankan, kita perhatikan dalam ayat 8 dan 9. Ibrani 10, 8 dan 9. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Berulang-ulang Paulus menyatakan yang dulu itu, perjanjian pertamakah, yang pertamakah, itu hapus. Sudah digenapi dan ditegakkan yang kedua. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang, tidak hanya di Israel sana. Nah, sayangnya orang-orang Yahudi ini, dan juga dia ajarkan kepada semua orang yang mau ikut aliran Yahudi, bahkan sampai di Indonesia ini ada aliran Yahudi, ya. Mereka merayakan hari-hari raya. Dan bahkan kelompok-kelompok OTG juga ada yang merayakan hari raya. Mereka masih mau kembali ke zaman Israel dengan melakukan ordinances atau ketetapan-ketetapan sesuai hukum Taurat. Masih banyak orang di dunia ini. Mereka merasa puas kalau mereka merayakan Paskah lagi, mereka merayakan roti tidak beragi, mereka merayakan buah sulung, terus sampai kepada pondok daun-daunan. Mereka rasa lengkap, ya. Padahal dikatakan sini, engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ini Paulus berbicara 2000 tahun yang lalu, bukan sekarang. Itu sebabnya dikatakan bayangan itu sudah berakhir. Pada waktu Paulus katakan ini, Yesus sudah kembali ke surga atau belum? Ya. Pada waktu Paulus nyatakan ini, Yesus sudah kembali ke surga. Sudah tidak berlaku lagi itu upacara-upacara di Ka'bah. Tirai sudah terbelah dua. Makanya dia bilang, Allah tidak berkenan lagi, meskipun sempurna ikuti hukum Taurat, tidak berkenan lagi. Sebab yang pertama, Yesus sudah hapuskan pada saat dia mati di kayu salib. Dia tegakkan yang kedua. Apa yang kedua itu? Yang pertama dengan yang kedua harus ada hubungan, betul enggak? Yang pertama sudah dihapus, yaitu ketetapan-ketetapan korban-korban, lalu pelayanan keimamatan sudah dihapus yang di dunia ini. Yang kedua ditegakkan, harus ada hubungan dengan itu, yaitu korban sudah digenapi dalam hidupnya. Dia menjadi korban, yaitu anak domba Allah. Dan imam, dialah imam besar kita. Yang pertama sudah tidak ada, yang kedua ditegakkan. Dia jadi imam besar kita, pengantara kita. Ya.
Itu sebabnya Paulus yang sama berkata, semua ketetapan itu telah dihapuskan dengan cara dipakukan ke salib. Sebab oleh kematian Yesus di kayu salib, semua upacara, hari raya korban, dan pelayanan imam di Ka'bah berakhir yang di dunia ini. Dan yang di sorga mulai. Sebab ingat dalam pekabaran Henok, Musa, dan Elia, tidak ada dua pelayanan keimamatan, dunia dengan sorga. Harus satu. Kalau lagi di dunia lagi berfungsi, di dunia di sorga tidak berfungsi. Kalau di sorga berfungsi, berarti di dunia sudah berhenti. Tidak pernah bersamaan mereka. Ya. Ingat lagi pekabaran tentang Henok dengan Elia itu, ya, dan imam besar kita. Jadi semua sudah dihapus. Sebab oleh kematian Yesus di kayu salib, semua upacara, hari raya korban, dan pelayanan imam di Ka'bah berakhir. Hal ini penting kita pahami agar jangan kita pisahkan surat hutang dari ketetapan. Sebab itulah yang diajarkan, bahwa yang dipalangkan hanya surat hutang, ketetapannya belum. Ya, hutang itu adalah kematian tadi itu, kutuk tadi. Karenanya mereka mengajarkan bayangan masih berlanjut, tidak berakhir. Ingat, ordinances itu dilakukan untuk ingatkan kita akan adanya hutang, yaitu dosa. Dan melalui ordinances itu atau ketetapan itu diingatkan kita pentingnya menerima pengorbanan anak domba Allah. Bagi mereka yang percaya kepada lambang atau bayangan itu, menerima hidup. Artinya, mereka melakukan itu ordinances. Saya ulangi. Bagi mereka yang percaya kepada pelaksanaan ordinances itu, pelaksanaan ketetapan itu, kata Allah mereka akan hidup. Bagi yang percaya. Tapi jangan jadikan ketetapan itu atau bayangan itu jadi keselamatan. Ada bedanya. Ada, kata Opung. Tuhan katakan kepada Musa, barang siapa yang turut peraturan-peraturan yang saya berikan, dia akan hidup. Oleh karena situasi itulah bangsa Israel terlalu maju pemikirannya. Oleh karena itu berarti kita harus lakukan terus supaya saya hidup. Padahal tidak demikian. Untuk menolong kita mengerti, perhatikan yang Yohanes tulis, Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Ini maksudnya percaya. Abraham menuruti ketetapan yang Allah perintahkan, ordinances, yaitu untuk mempersembahkan korban. Tapi Abraham melihat bahwa itu adalah lambang, dan kepada Abraham ditunjukkan kegenapannya, yaitu kematian Yesus Kristus, anak domba Allah. Dia bersuka cita karena itu. Oh, rupanya ini adalah lambang daripada itu. Kalau saya percaya kepada lambang ini, yang itu menjadi bagian saya. Dia bersuka cita karena itu. Itulah yang Allah mau bagi bangsa Israel dan bagi kita saat ini. Atau bagi siapapun yang masih mau coba-coba rayakan hari raya. Tidak perlu lagi itu. Kalau bagi zaman Abraham, bagi zaman bangsa Israel masih perlu. Kenapa? Untuk ingatkan. Kita manusia berdosa, kita akan binasa, tapi ada juru selamat, dan itu, sana itu juru selamatnya. Ini hanya kasih ingat bahwa nanti akan ada yang gantikan. Abraham melihat itu, dia bersuka cita, dia percaya. Dia bersuka cita bukan karena Ishak tidak jadi mati, bukan. Tapi dia lihat ada kegenapan daripada Ishak, yang lebih besar daripada Ishak, yaitu Yesus. Kembali, ordinances itu atau ketetapan itu untuk ingatkan Israel bahwa ada dosa, ada hutang yang perlu dihapus, ada kutuk yang membawa kematian. Dan itu semua dapat dibereskan oleh anak domba Allah. Dan begitu anak domba Allah sudah mati jadi korban pendamaian, ordinances itu atau ketetapan itu tidak diperlukan lagi. Pengingat tidak diperlukan lagi, sebab kegenapannya sudah tiba.
Pengharapan yang lebih baik sudah tiba. Kita dapat mendekat kepada Bapa. Yesus telah membuka jalan baru dan hidup, sehingga kita dapat masuk menghadap ke hadirat Allah dengan berani. Tidak perlu lagi barang-barang itu, kasih ingat kita. Sudah kita bisa lihat, kita melihat Yesus saja kita ingat akan dosa. Betul enggak? Wah, ada dosa, ini sudah menggantikan. Saya yang harusnya tersalib, tapi dia yang disalibkan, menggantikan saya. Itu karena saya berdosa. Bagi zaman bangsa Israel, domba itu. Benar bahwa kematian itu yang dipakukan ke salib, sebab memang upah dosa adalah maut. Itu sebabnya ordinances itu dibuat supaya Israel ingat bahwa ada maut. Tapi yang kalahkan maut itu bukan ordinances. Saya ulangi, yang kalahkan maut bukan ketetapan-ketetapan yang ditulis dalam hukum Musa. Yang kalahkan maut siapa? Yesus. Yang hapus hutang dan kalahkan maut adalah anak domba Allah. Karenanya ordinances tidak diperlukan lagi. Itulah yang Paulus katakan dipakukan di salib. Tidak perlu ini lagi, sebab ini hanya kasih ingat. Sekarang yang kasih ingat tidak diperlukan karena yang diingatkan sudah datang. Kegenapannya sudah terwujud, tidak perlu lagi. Oleh pengorbanan Yesus, hutang dosa dibayar. Itu sebabnya Paulus berkata, 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dan karena sudah dibayar lunas, maka kita bukan hamba dosa lagi. Kita merdeka dalam Yesus, menjadi hamba Yesus yang adalah kebenaran. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Inilah mengenai surat hutang. Sekarang mengenai kutuk. Singkat saja mengenai kutuk, karena sebenarnya sama saja itu kedua hal. Mengenai dosa. Tapi ada yang penting kita lihat mengenai kutuk, ayat yang digunakan oleh mereka yang mengajarkan ajaran never ending shadow ini. Kita buka Galatia 3 ayat 10. Dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kenapa saya tandai kuning dengan biru? Karena dua kalimat ini, kalau saudara perhatikan, bertentangan. Yang kuning itu kalimat Paulus, yang biru kalimat Musa. Kalau kita baca dalam Ulangan 27 ayat 26. Kalau kita hanya baca ini, Musa dan Paulus terkesan bertentangan. Paulus katakan apa? Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Artinya, orang yang hidup dalam mengerjakan hukum Taurat terkutuk. Betul nggak? Artinya begitu. Ya, orang yang hidupnya mengerjakan hukum Taurat terkutuk. Ya, begitu kan kalimatnya. Sementara Musa berkata, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu dalam hukum Taurat. Kalau tidak setia melakukan, terkutuk. Tapi kalau setia melakukan, terkutuk. Dua-dua terkutuk. Kenapa bisa begitu? Opung Tambunan menyatakan begini, yang kuning tanpa Yesus, yang biru bersama Yesus. Begitu, Bung? Ya. Untuk menolong, kita baca Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Karenanya ada dua jenis pelaku hukum. Yang pertama, pelaku sejati. Yang kedua, pelaku pura-pura sejati. Pelaku sejati hidup oleh iman, artinya dia melakukan pekerjaan hukum itu oleh iman.
yaitu iman dalam Yesus. Perhatikan Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 3 dan 4. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sudah mulai lihat ya, apa yang dimaksudkan sama opung tamunan tadi. Inilah pentingnya beriman di dalam Yesus. Sebab Yesus kegenapan hukum Taurat. Barang siapa yang beriman dalam Yesus melakukan hukum Taurat karena Yesus Kristus. Yesus itu kegenapan hukum Taurat. Kalau kita mau melakukan hukum Taurat dengan benar, berarti kita harus punya Yesus dalam hidup kita. Itulah kita beriman dalam Dia. Nah, pertanyaan, bagaimana Yesus mengerjakan dalam hidup kita pekerjaan hukum Taurat ini? Oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Sekarang, bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya, oleh iman. Coba baca Efesus 3:17. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Oleh iman. Paulus katakan dalam Efesus 3:17. Jadi, kalau kita mau menerima Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat agar kita memiliki pekerjaan hukum itu sempurna dalam hidup kita, kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan Dia hadir oleh iman. Artinya menerima Roh Kristus harus oleh iman. Oleh kehadiran Roh Kristus kita dapat menurut hukum karena Yesus yang mengerjakan dalam hidup kita. Kemudian, pertanyaan, adakah kita menerima roh dari hukum? Coba baca Galatia 3 ayat 2. Dikatakan situ, adakah kamu terima roh dari melakukan hukum Taurat atau kamu menerimanya dari pemberitaan Injil? Injil mengenai siapa? Yesus. Paulus tanya, dari hukum bisa terima roh? Tidak bisa. Roh itu dari pemberitaan Injil, yaitu mengenai Yesus. Dari Yesus kita terima roh. Sebab Yesuslah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau mau kita mengerjakan pekerjaan hukum Taurat, kita harus terima Yesus. Oleh kehadiran Roh-Nya yang kita terima oleh iman. Karenanya kita tidak bisa melakukan hukum Taurat kalau tidak memiliki roh yang dari Yesus. Sebab hukum tidak bisa mengeluarkan roh. Hukum itu tidak bisa berikan roh dan akhirnya kita gagal terus dan hidup di bawah kutuk. Itu sebabnya kalau kita kembali ke ayat tadi, Galatia 3 ayat 10 ini. Paulus berkata, barang siapa hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yaitu tanpa roh dari Yesus berada di bawah kutuk. Kalau kita melakukan tanpa iman dalam Yesus, meskipun kita melakukannya sempurna, kata Paulus apa? Kutuk, atau dia bilang istilah lain apa? Sampah. Saya dulu menurut hukum sempurna, tapi itu kuanggap sampah begitu saya kenal Yesus. Sebab tidak mungkin kita bisa lakukan dengan sempurna di luar Yesus. Dan Musa menyatakan yang sama bahwa jika kita tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat oleh iman, yaitu atau dalam Yesus, maka terkutuklah orang itu. Jadi mereka menyampaikan hal yang sama dengan cara yang berbeda, yaitu dengan kuncinya satu, apakah dalam Yesus atau di luar Yesus. Itu sebabnya ayat 11 katakan tadi apa? Orang benar hidup oleh iman. Kenapa kita penting pahami hal ini? Sebab kutuk dan hukum Taurat tidak terpisah. Sama seperti hutang dengan ketetapan-ketetapan tadi tidak terpisah, kutuk dan hukum juga tidak terpisah. Kita tidak bisa bilang kutuk dipalangkan,
tapi hukum tidak. Perlu kita ketahui bahwa kata hukum dalam ayat ini sebenarnya, kata hukum Taurat dalam ayat ini sebenarnya hanya hukum saja, atau buku hukum. Nah, kata kutuk itu tidak dipisahkan dari hukum atau buku hukum, karena kita terima kutuk karena kita melanggar hukum. Karenanya kita tidak bisa pisahkan kutuk dengan hukum, surat hutang dengan ketetapan. Tapi ada yang ajarkan bahwa yang dipakukan ke salib hanya kutuk dan surat hutang, sementara ketetapannya tidak. Hal ini tidak alkitabiah setelah kita uji dari pekabaran firman Tuhan. Dan perhatikan ayat berikut ini, Ulangan 31 ayat 25 dan 26. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Nah, kenapa kita perlu tahu ini ayat? Sebab ayat ini disalahartikan untuk menjadi dasar bahwa hukum yang Musa tulis itu masih berlaku. Coba ikuti penjelasan beliau berikut ini. Ayat 26 dikatakan Musa bilang kepada orang-orang di Ka'bah di situ, ambillah the book of the law, ambil buku hukum ini dan letakkan di dalam tabut perjanjian di sebelah sampingnya. Kita tahu di dalam tabut perjanjian ada 10 hukum. Dan 10 hukum ini bukan the book of the law yang ditulis Musa. Karena kita tahu bahwa 10 hukum ditulis dengan jarinya Tuhan, sementara the book of the law ini ditulis oleh Musa. Jadi di tabut perjanjian ada the book of the law yang ditulis Musa, di sampingnya, di dalam samping, dan ada juga 10 hukum yang ditulis oleh jari-jari Tuhan. Dan buku hukum itu akan menjadi saksi terhadap kamu tentu saja kalau kamu melanggar. Dia akan menjadi saksi bahwa kamu melanggar kalau kamu melanggar. Kalau kamu tidak melanggar, dia nggak akan menjadi saksi menunjukkan kamu punya pelanggaran. Jadi apa yang kita dapati di tabut perjanjian? The book of the law. Dan kalau saya langgar itu, saya terkutuk. Dari penjelasan tersebut, dengan jelas dikatakan bahwa the book of the law atau hukum Taurat dalam ayat ini, atau kitab Taurat, dikatakan ada di dalam tabut perjanjian, tapi di samping dalam. Tadi perhatikan nggak yang jelaskan? Karena mereka mau membenarkan bahwa kitab itu masih berlaku sampai sekarang. Kitab yang berisi bayang-bayang. Ya. Karena semua yang dituliskan dalam kitab itu bayangan, kata Paulus. Karena itu di dalam tabut perjanjian, itulah dasarnya itu masih berlaku. Bayang-bayang belum berakhir. Dikatakan bahwa itu ada di dalam tapi di samping. Artinya sama-sama kekal dengan 10 hukum. Perhatikan Alkitab katakan di samping tabut. Ya, letakkanlah di samping tabut. Kalau di samping tabut, di dalam atau di luar itu? Di luar, ya. Dalam bahasa Inggris saja dikatakan put it in the side. Ya. Jangan salah potong. Karena ada kata in, orang bisa salah potong. Kalau dikatakan put it in side of the ark, itu bisa pengertian yang lain. Masukkan ke dalam katanya, di samping. Jangan salah baca. Put it in the side of the ark. Letakkan di samping tabut perjanjian. Kalau dalam terjemahan lain kita perhatikan, ada beberapa terjemahan. American Standard Version dengan Revised Version, kemudian ada Contemporary English Version dengan Easy to Read Version. Dikatakan apa? By the side, beside the sacred chest, by the side of the box of the agreement. Semuanya misalkan tentang di samping, bukan di dalam samping.
Kalau dalam samping artinya tetap di dalam dia, mau di samping kayak mau di tengah, tapi sudah di dalam. Kita harus uji. Jangan sampai kita ikut interpretasi manusia dalam hal ini. Alkitab tidak berkata demikian. Bahkan kalau kita baca Ibrani 9 ayat 4, Paulus katakan, di situ terdapat mezbah, pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan 1. Buli-buli emas berisi mana, 2. Tongkat Harun yang pernah bertunas, dan 3. Loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Hanya ada 3 hal dalam tabut perjanjian, yaitu buli-buli berisi mana, tongkat Harun, dan loh-loh batu perjanjian. Apa itu loh-loh batu perjanjian? 10 hukum. Kita baca 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Yaitu waktu mereka terima di mana ini? Di Gunung Sinai. Pada awalnya bahkan cuma hanya ada apa? Hanya 2 loh batu saja. Tidak ada yang lain. Tapi sebagaimana waktu berjalan sebagai pengingat, dimasukkanlah apa? Mana dan juga tongkat Harun. Buku yang Musa tulis itu yang merupakan bayangan yang adalah pengingat akan adanya dosa dan juru selamat, bukan di dalam tapi di samping. Jangan salah artikan ayat untuk membenarkan ajaran yang juga tidak benar. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Galatia 3 ayat 12-14 berkata, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, perhatikan itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan berkata kepada Abraham apa? Melalui keturunanmu akan orang bangsa-bangsa akan menerima berkat atau diberkati, yaitu melalui Yesus. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kutuk itu sudah dipakukan ke salib saat Yesus mati di kayu salib, yaitu kutuk hukum Taurat. Karenanya kutuk tidak bisa dipisahkan dari hukum Taurat. Kutuk dipakukan ke salib dan hukum Taurat digenapi dalam Yesus. Dan oleh karena kematian Yesus, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Roh apa itu? Rohnya Yesus. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah pentingnya ordinances dipakukan ke salib. Sebab dengan ordinances atau ketetapan itu dipakukan ke salib, maka hutang dosa, yaitu kutuk kematian, dihapuskan saat Yesus genapi oleh kematiannya di kayu salib, sehingga Ia menjadi korban pendamaian yang Bapa kehendaki, dan saat Dia bangkit kembali ke sorga, dimuliakan Bapa, lalu mencurahkan rohnya ke dalam hati kita, sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa, agar kita menjadi anak-anak Allah yang menurut hukum dengan sempurna oleh iman di dalam Yesus. Inilah pentingnya kita memahami surat hutang dan kutuk itu dipakukan ke salib. Ordinances itulah yang dihapuskan. Karena itu adalah bayangan, itu adalah pengingat bahwa kita manusia berdosa, bahwa ada dosa yang upahnya adalah maut, dan ada solusi, yaitu ada juru selamat nantinya. Dan pada waktu juru selamat datang ke dunia ini, Allah memberikan kepadanya tubuh, agar sama seperti kita menjadi manusia, agar dapat mati di kayu salib untuk mengalahkan setan dan maut. Maka itu semua bayangan dengan lambang digenapi, tidak berlaku lagi. Cukup kita memandang kepada Yesus dan meminta akan kehadiran rohnya dalam hidup kita.
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih pada sore hari ini boleh kami pelajari akan firman-Mu tentang surat hutang dan kutuk. Ada pekabaran-pekabaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, yang hanya untuk menjustifikasi bahwa bayang-bayang itu masih berlaku. Karenanya biarlah melalui pekabaran sore hari ini, sebagaimana jemaat di Berea, kami menyelidiki, membuktikan apakah benar demikian, apakah sesuai dengan kitab suci, dan kami dapati tidak selaras dengan kitab suci, dan karenanya biarlah pekabaran ini menjadi pembaharuan juga bagi mereka yang masih melakukan bayang-bayang itu. Kami rindu umat-umat Tuhan yang masih terjerumus kepada praktek-praktek bayang-bayang kembali ke jalan yang benar. Bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena firman-Mu. Dan teristimewa mereka mau menerima roh-Mu ya Yesus. Sebab roh itulah yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Oleh roh itulah kami menghidupkan hukum. Sebab kegenapan hukum Taurat ada dalam Yesus. Tolong kami ya Bapa, agar menjadi saksi-Mu. Dan jangkau jiwa-jiwa yang masih bimbang dan ragu, agar mereka diteguhkan dan kembali. Beserta kami sepanjang sisa hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.